Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana lagi di channel Yati Sam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Banyak rezekinya, banyak ampaunya, disayang bos, berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. By the way, ada satu PM ini yang lagi galau guys. Katanya dia pengen sharing ke kalian semua. Semoga kasusnya ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita bersama. Gimana sih ceritanya? Yuk langsung aja. PM ini bernama Mbak Novi guys. Dia berumur 26 tahun dan dia ini non. Nah, saat interview dia mengatakan kepada majikannya bahwa dia ini memang gak bisa masak. Tapi majikannya itu gak apa-apa kok, nanti ada Cece yang ngajarin. Karena Cecenya itu yang lamanya akan pulang ke Indonesia guys. Jadi dia mencari lagi nih Cece yang dari Indonesia. Akhirnya ya karena pengen cepet-cepet juga pergi ke Hong Kong, akhirnya tanda tanganlah kontrak tuh Mbak Novi dengan majikan ini. Dan kemudian Mbak Novi ini menjaga nenek kakek, tapi yang menggaji dia ini adalah dadanya ya. Ada tuh, tapi beda rumah majikannya. Akhirnya berangkatlah Mbak Novi ini dari Indonesia ke Hong Kong. Nah, sesampainya buka pintu disambutlah sama Cece yang lamanya ini guys. Dengan bahasa Indonesia, halo. Akhirnya Cece yang lamanya ini memang tinggal 1,5 bulan lagi di rumah majikan tersebut. Tugasnya yaitu mengajarkan Mbak Novi untuk bekerja. Seperti yang dilakukan Cece tersebut saat bekerja guys ya. Maklum aja, Cecenya ini yang lama udah 6 tahun guys di situ. Jadi udah kayak keluarga sendiri ya guys ya. Dan neneknya ini umurnya 73 tahun, masih sehat. Kakeknya yang mungkin agak lebih tua ya guys ya, 87 tahun, tapi masih bisa berjalan juga. Oke, singkat cerita. Ternyata neneknya ini bawel alias maafan, cerewet. Nah, 1,5 bulan sudah tuh diajarkan tuh Mbak Novi gimana caranya membuat sarapan, gimana caranya mencuci kamar mandi. Nah, pas saat datang ke rumah itu, Mbak Novi melihat di sekitar itu yang gak bersih-bersih amat sih. Ya maksudnya ya meskipun ada Cece di situ juga yang gak kinclong-kinclong banget tuh rumah. Akhirnya memang jiwanya Mbak Novi ini pekerja ya guys ya. Jadi dia ini gak suka tuh melihat yang kotor-kotor. Jadi bagus juga nih Mbak Novi ini bekerja ya. Maksudnya non, tapi dia memiliki semangat etos kerja yang bagus gitu. Nah, berusaha lah tuh beradaptasi dengan neneknya ini. Termasuknya bawel guys. Semua pekerjaan itu salah terus. Nah, Cece yang lamanya ini pamit lah pergi tuh. Ya memang sih Mbak Novi lihat dari matanya neneknya ini ya sedih ya, kehilangan. Ya mungkin udah sayang juga sama Cece yang dulunya. Akhirnya Mbak Novi ini mulailah berbaur dengan mereka, bekerjalah. Ya selayaknya kita bekerja dengan nenek-nenek Hong Kong ya guys ya. Ya banyak salahnya. Semua salah, serba salah. Makanan gak enak, apa gak enak, makanan gak enak tapi habis. Nenek kalian kayak gitu gak? Akhirnya guys, Mbak Novi ini yang bikin keselnya masalah kamar mandi. Sebenarnya masalah kamar mandi ini lantai kamar mandinya itu memang listnya itu memang udah hitam dari dulu guys, bukan semenjak ada Mbak Novi. Tapi neneknya ini selalu cari gara-gara aja masalah kamar mandi. Nah, pernah tuh habis mencuci kamar mandi, neneknya ini masuklah ke kamar mandi, ditutup pintu kamar mandinya. Dia gosok-gosok sendiri tuh kamar mandinya. Kan kedengeran ya, Mbak Novi ini habis bekerja cuci kamar mandi, dicuci lagi sama neneknya. Kan menjengkelkan ya guys ya, seolah kerjaan Mbak Novi ini gak benar terus. Nah, kalau misalkan di dapur juga semuanya dianggap salah aja. Ini nenek maunya gimana sih? Kakeknya sih nurut aja guys. Atau mungkin neneknya cemburu ya sama Mbak Novi ya guys ya. Karena Cecenya yang dulu itu memang lebih dewasa 4 tahun ya guys ya dari Mbak Novi ini. Jadi Mbak Novi ini kelihatan masih muda ya guys ya. Ya masih modis lah. Jadi mungkin neneknya cemburu kali ya kalau misalkan kakeknya itu baik sama Mbak Novi. Nah, posisinya kakek itu tidur sendiri di kamarnya. Nenek juga tidur sendiri di kamarnya. Mbak Novi juga punya kamar sendiri. Akhirnya Mbak Novi ini 1 tahun lah bekerja dengan nenek ini guys. Yang ngebatin sih, dari berat badan 60 turun jadi 55, hilang 5 kilo guys. Ngebatin di situ ya guys ya. Nah, yang bikin jengkelnya Mbak Novi ini neneknya ini mulai bertingkah guys. Selama 1 tahun nih LDR sama mantan Cecenya. Nah, dia ini suka telepon-teleponan tuh via WhatsApp sama Cecenya yang dulu. 1 tahun bekerja di sini Mbak Novi kan agak sedikit-sedikit mengerti ya guys ya bahasa Kantonis. Ya meskipun cara mengucapkannya masih belibet. Tapi kalau memahami bahasa itu kan sedikit-sedikit mengerti. Nah, sering teleponan tuh sama mantan Cecenya yang waktu ngajarin 1,5 bulan itu ke Mbak Novi. Dia ini mengatakan bahwa kapan kamu kesini lagi, saya suka kamu. Ini apa ya, dengan bahasa kasarnya suka membanding-bandingkan kalau pekerjaannya Mbak Novi ini gak benar, gak cocok saya sama Sansin Cece ini. Saya pengennya kamu, kapan kamu pulang kesini lagi. Nah, kebetulan Cece yang lamanya mau pergi lagi ke Hong Kong, lagi proses guys. Tapi nggak bisa kan dia
dengan majikan ini karena melalui agensi lain guys. Jadi akhirnya si cecenya ini ngomong, mantan cecenya ini ngomong sama majikan, kalau saya udah dapat majikan nih, tinggal tunggu visa, tinggal pergi ke Hong Kong. Nah, neneknya ini selalu menghubungi terus tuh guys, hampir setiap minggu teleponan, sampai bosen Mbak Novi ini mendengar. Serasa kayak nggak dianggap ya guys ya di situ ya. Ya saya paham sih gimana hatinya Mbak Novi. Nah, singkat cerita, Cece yang lama ini udah stay guys di Hong Kong. Akhirnya mereka ketemuan, LDR pun selesai. Akhirnya nenek ini mengajak lah mantan cecenya ini untuk yamcha di luar. Tetap aja dengan posisi mengajak untuk kembali lagi bekerja dengan dia. Nah, setelah pulang-pulang yamcha tuh, dia membanding-bandingkan lagi cece lamanya sama Mbak Novi. Ya Mbak Novi udah muak sih ya mendengar, antara pengen nge-break, notice, tapi tanggung juga. Kan beberapa bulan lagi mau finish. Udah jalan 15 bulan, sayang ya kalau nge-break ya. Nah, memang kerjaan Mbak Novi itu nggak terlalu berat guys, tapi selalu salah. Jadi selalu mengulang pekerjaan, kayak mengelap aja. Ada debu sedikit dikirainnya nggak dilap. Padahal kan Hong Kong ini memang berdebu banget ya guys ya. Bahkan kita juga banyak tuh yang kap janke itu, filter itu banyak itu kita beli itu, majikan itu. Karena memang debu itu benar-benar parah di Hong Kong itu. Apalagi yang jaga anak kecil ya guys ya. Nah ini nggak mau tahu tuh, namanya juga nenek-nenek kan. Nah akhirnya guys, kaget kan Mbak Novi, ada bel pintu berbunyi ting tong, dan ternyata kalian tahu siapa yang datang? Yang datang bertamu adalah mantan cecenya yang dulu. Waktu itu ketemu Mbak Novi, Mbak Novi kaget kan, refleks kan, namanya juga sama Indonesia, ya sapa lah. Mbak, masuk. Nah sudah dicambut tuh sama cece, sama neneknya. Kolailah. Nah, seolah-olah kayak Mbak Novi ini menghormati tamunya seorang majikan ya guys ya. Padahal posisinya kan sama ya, kita adalah sama-sama PMI. Ya Mbak Novi diem aja tuh di dapur, ya berusaha mencari kesibukan biar nggak mendengar percakapan mereka ya guys ya. Ya cari kesibukan lah intinya guys. Nah pamit lah tuh, cuma 1 jam lah cecenya itu bertamu di rumah majikannya. Akhirnya Cece itu pamit lah, saya pulang dulu ya. Oh iya Mbak, hati-hati. Ya basa-basi ya Mbak Novi ya, karena kan gak enak juga sesama Indonesia. Dalam hati Mbak Novi, pasti nih saya akan dibanding-bandingkan lagi. Akhirnya neneknya itu ngomel-ngomel kalau Cece yang lamanya itu nggak bisa balik lagi ke sini karena dia itu udah suka sama majikan yang lama. Dalam hati Mbak Novi ini puas banget. Nah akhirnya ya kecewa sih ya, tapi mau bagaimana lagi. Akhirnya Mbak Novi teruslah bertahan tuh menghadapi nenek lampir yang ada di rumah itu. Dan akhirnya finish juga guys, 2 tahun 2 bulan mau finish kontrak. Neneknya nggak punya pilihan lain selain menawari Mbak Novi untuk renew kontrak. Tapi Mbak Novi dengan tegas, maaf Dadai, saya sudah punya majikan lain. Dalam hati Mbak Novi puas sekali. Balas dendam terbaik guys. Saat kita mau finish diminta untuk renew, kita menolak dengan alasan kalau kita sudah punya majikan lain. Itu adalah dendam terbaik untuk menghadapi majikan yang seperti itu. Oke, kita bahas yuk kasus ini. Oke guys, kasusnya Mbak Novi ini banyak terjadi, di mana majikan sering gagal move on kepada mantan cecenya yang dulu. Itu dikarenakan apa? Ya tidak salah ya guys ya, karena ikatan hubungan yang sudah lama, atau dia malas untuk beradaptasi dengan orang baru, tidak memberikan kesempatan kepada PMI yang baru untuk bekerja, sehingga mereka berpikir sangat sempit sekali untuk mempekerjakan cecenya yang dulu untuk kembali ya guys ya. Nah gimana nih posisinya kalau kita sebagai cece yang diberati oleh majikan yang seperti itu? Oh guys, kalau kalian menjadi cece yang diminta kembali ke rumah majikan kalian, kalian harus pintar berpikir di mana majikan tersebut punya nggak sih cece atau PMI lain. Kalau memang ada, batasi hubungan komunikasi kamu dengan mantan majikan, di mana ada hati di sana teman kita yang sedang berjuang bekerja di sana guys. Kalian nggak boleh egois, kan nggak enak. Kita sih memang ya bukan salah kita orang majikan yang menghubungi kita, betul, tapi alangkah lebih bijaknya kalau kita menghindar ya guys ya, dimana kita juga sudah memiliki majikan lain. Kalau misalkan majikan itu meminta kita tolak sekali ya sudah. Oke guys, sesekali untuk bertemu ya boleh, tapi mendengarkan aja keluh kesah mantan majikan. Tidak boleh ikut nih bergosip dengan majikan, gimana cecemu, baik enggak, kayak gitu. Jangan memancing, dimana nanti majikan ini akan selalu gagal move on dan menganggap kalau teman kita yang bekerja di sana itu pekerjaannya tidak bagus, karena selalu dibandingkan dengan pekerjaan kita. Jadi jangan mengajari diri kita untuk sombong ya guys ya, untuk merasa diberati oleh majikan. Jangan. Lebih baik kita menutup akses dan membiarkan teman kita bekerja dan berjuang di tempat kerjanya dengan baik-baik. Oke, kamu ya tinggal bekerja aja di rumah majikanmu sendiri.
Kalau misalkan kamu juga ikut gagal move on, kenapa kamu harus keluar dari majikan kemarin? Iya kan? Kenapa kamu harus ngebreak atau notice atau gak mau renew kontrak lagi? Nah, ini kan keputusan yang kamu buat. Jadi ya kamu harus menghargai dong teman kita yang bekerja di sana. Oke guys ya, ini banyak juga nih kasusnya di luar sana. Nah, gimana kalau posisi kita seperti Mbak Novi yang selalu dibanding-bandingkan dengan Cece yang dulu? Udah, gak usah dianggap hati. Ya memang perkataan kasar, lidah itu kan tidak bertulang ya guys ya. Dimana saat mereka berucap kita merasa sakit hati. Oke, alihkan dengan pekerjaan. Cari kesibukan. Jangan pernah menganggap perkataan mereka. Selalu tanamkan dalam diri, kalau kamu gak suka sama saya, silakan interminate atau notice atau nge-break saya. Gak apa-apa. Kalau misalkan kita tidak pernah memiliki ketakutan, meskipun mereka cincang cincong ya terserah, bodo amat gitu. Nah, kalau misalkan kayak kasusnya Manovi yang majikannya itu masuk ke kamar mandi lagi untuk membersihkan toiletnya lagi, nggak apa-apa, it's okay. Karena apa? Karena dia yang capek sendiri, karena dia yang kesal sendiri. Yang penting kamu sudah melakukan tugasmu, yang penting kamu sudah membersihkan tugasmu, itu aja. Itu bukan kesalahan kita ya guys ya. Semoga hati-hati seperti Manovi ini diberikan kesabaran, sabar terus meskipun berat badan jadi turun, ya anggaplah diet ya guys ya. Oke, semoga dikuatkan nih kasus-kasus yang seperti Manovi sampai finish, dan mencontoh Manovi ini bisa sampai finish dan bisa menjadi pemenang, di mana saat majikannya meminta renew kontrak, Manovi dengan tegas say no. Tidak ada kesempatan kedua untuk orang yang gagal move on. Ya kalau kayak hubungan aja guys, kalau hubungan percintaan itu guys, kalau pacar kita selalu gagal move on sama mantannya kan ya dibuang aja sih, ya kan? Nggak usah kita memperjuangkan kembali. Carilah di mana tempat nantinya ada majikan yang mampu menghargai kamu dan menganggap kamu sebagai keluarganya. Semoga kita adalah orang yang beruntung ya guys ya. Amin. Mungkin itu aja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. See you next video. Bye bye.